dan bumi. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat yang diambil dari Konfesi HKBP pasal 15. Iman dan pekerjaan baik. Kita percaya dan menyaksikan iman harus membuahkan pekerjaan baik. Tetapi orang adalah sesat jika diharapkan kebenaran, hidup, penghiburan, dan sejahtera baginya kalau diperbuat pekerjaan baik, karena Tuhan Yesuslah yang dapat mengampuni dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah. Karena itu, kita harus menuruti hukum-hukum yang 10 itu. Tetapi hanya imanlah yang memberikan kehidupan bagi kita, bukan pekerjaan yang baik. Roh Kudus yang menggerakkan hati manusia melakukan pekerjaan baik, dan jika bukan Roh Kudus yang mengerjakan atau di dalam kita, pekerjaan baik menjadi dosa. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa agar kita diberikan kekuatan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyikan pujian dari buku sekolah minggu nomor 107, halaman 107, nomor 97, Holland dan Dana. serta meminta pengampunan dosa dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita sama-sama meminta pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka buku lagu halaman 266, nomor 253, Kasihilah Sesama. Kasihilah, kasihilah.
Marilah kita mendengar firman Tuhan dari Wahyu kepada Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang keempat sampai yang kedelapan. Demikian firman Tuhan. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyikan lagu pujian dari buku NG Nyanyian Sekolah Minggu nomor 163 halaman 172, Marolo Kolo Bali. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengar warta sekolah minggu. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, gimana kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Kembali lagi dengan Kakak Ita. Kakak akan bawakan warta di minggu tanggal 21 November 2021. Nah, tema kita minggu ini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Warta yang pertama,
Untuk adik-adik yang sudah mendapatkan ayat liturgi, kakak harap kalian sudah bisa melafalkannya dengan baik ya. Jangan lupa intonasi kalian juga diperbaiki, karena pada saat tag video nanti itu tidak ada pengulangan, jadi hanya 1 kali rekaman aja. Nah, yang kedua, evaluasi kita akan dilaksanakan tanggal 27 November 2021. Untuk informasi lebih lanjut dan juga waktunya nanti akan di-share di forum sekolah minggu. Nah, yang ketiga, untuk adik-adik jangan lupa ingatkan kembali mama dan papa untuk selalu aktif di grup forum sekolah minggu kita ya. Nah, itu saja warta untuk hari ini. Kita kembali lagi di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan adik-adik dapat dititipkan kepada mama-mama atau bisa langsung ditransfer ke rekening gereja kita yang ada di bawah ini. Baiklah, kita akan nyanyikan pujian Lului Kamu Mahara Jauh di Depan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semua yang saat ini mengikuti ibadah secara virtual di rumah masing-masing ya. Nah, baik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Matius pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Baik, Abang Pendeta akan membaca, kamu yang ada di rumah boleh juga ikut membaca. Inilah yang tertulis. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari Minggu ini adalah hari Minggu yang disebut dengan Minggu akhir tahun kalender gereja. Dan biasanya di minggu akhir tahun kalender gereja itu dibacakanlah nama-nama anggota jemaat yang di gereja kita HKBP Pondok Cabe yang sudah pergi meninggalkan kita dalam tahun-tahun ini. Nah, firman
Tuhan yang kita baca tadi, yang mau kita dengarkan tadi, mengingatkan kita ya, bahwa selama kita tinggal di dunia ini harus menjadi garam dan terang. Nah, ayo sama-sama katakan sama Bang Pendeta, aku adalah garam dan terang. Ayo, aku adalah garam dan terang. Iya, garam dan terang. Kamu tahu kan garam? Di semua rumah pasti ada garam kan? Kamu tahu kalau garam itu rasanya apa? Ayo, apa rasa garam? Manis, asam, pedas, atau ya asin lah, ya kan? Garam itu pasti rasanya asin. Kalau dia tidak asin, ya bukan garam namanya, ya kan? Nah, kata Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan itu adalah garam dan terang. Maksudnya menjadi garam dan terang ini bagaimana ya? Nah, kamu tahu nggak kegunaan garam itu untuk apa? Biasanya garam itu dipakai untuk apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini yang Bang Pendeta kasih tahu. Satu, garam itu biasanya dipakai untuk mengawetkan makanan. Mengawetkan makanan ini maksudnya membuat makanan itu bisa menjadi bertahan lama. Nah, contoh, kamu pernah makan asinan enggak? Pernah? Atau kamu pernah makan ikan asin enggak? Iya, dulu kalau orang menangkap ikan, habis menangkap ikan, nah supaya ikannya ini tidak busuk, ya kan habis ditangkap, kan disimpan tuh. Nah supaya ikannya ini tidak busuk, biasanya ditaburin pakai garam, biar ikan itu tidak busuk dan tahan lama. Nah itu namanya mengawetkan. Ya, salah satu kegunaan garam ialah untuk mengawetkan. Apalagi kegunaan garam. Kegunaan garam yang kedua itu bisa menjadi obat, adik-adik. Bisa menjadi obat. Nah makanya kalau ada orang yang kena hujan, biar jangan batuk, biasanya langsung makan sedikit garam. Iya, biar jangan demam, biar jangan batuk. Nah kemudian biasanya kalau orang yang sakit perut, ada itu minum air garam. Nah atau kalau kamu sakit gigi, ya kan, kalau kamu sakit gigi karena nggak bisa ke dokter, pasti kamu kumur-kumur dengan air garam, air yang dilarutkan dengan garam. Kadang juga garam itu dipakai ya untuk menyembuhkan luka. Nah, kalau ada kaki kamu yang gatal-gatal, kamu bisa rendam kaki kamu ke dalam air yang sudah dilarutkan pakai garam. Nah, jadi garam itu bisa untuk menyembuhkan, bisa untuk menjadi obat. Ya, tetapi yang paling penting, garam itu biasanya dipakai untuk penyedap makanan. Iya. Coba kamu pernah melihat mama masak atau enggak? Mama itu kalau masak pasti pakai garam. So, kenapa pakai garam? Biar makanannya sedap, enak, biar ada rasanya menyenangkan. Nah itu ya kalau makan telur, ya telur itu kalau sebelum digoreng diaduk dulu, dia pakai garam. Nah atau kalau dia dipecahkan, diceplok, dicampur pakai garam, biar telurnya menjadi ada rasanya, biar enak kayak gitu. Nah jadi sebenarnya garam itu mempunyai banyak kegunaan. Nah itu sebabnya kalau dibilang kamu adalah garam, anak-anak Tuhan adalah garam, seperti tadi, menyembuhkan yang luka, kemudian membuat menjadi tahan lama, dan yang paling penting ialah seperti makanan itu membuat menjadi sedap dan menyenangkan. Ya kamu juga sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kamu berada, kamu harus mendatangkan kesenangan bagi orang-orang. Ya kan? Dengan bagaimana caranya? Dengan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau dikatakan lagi ini menjadi terang. Nah, kalau terang itu bagaimana ya? Coba Bang Pendeta tanya sama kamu di rumah. Biasanya
Kalau lampu itu dibikin di mana? Kalau lampu pasti di atas lah. Mana pernah? Dan nggak bisa lampu itu dibikin di bawah. Kalau di bawah ya berbahaya. Lampu itu kalau di rumah pasti dibikin di atas. Kenapa dibikin di atas? Supaya bisa menerangi semua yang ada di bawahnya. Nah, atau begini nih, seandainya nih di rumah kamu tiba-tiba jam 12 malam mati lampu listrik padam, apa yang kamu lakukan? Atau apa yang papa atau mama kamu lakukan kalau tiba-tiba tengah malam jam 12 mati lampu listrik padam? Ya pasti buru-buru untuk cari korek, cari lilin, ya kan? Menyalakan lilin. Yang gelap itu kan kalau mati lampu listrik padam kan pasti gelap gulita, nggak kelihatan. Tetapi setelah dinyalakan, satu lilin saja dinyalakan, hanya satu. Ketika satu lilin saja dinyalakan, itu sudah membuat terang. Iya. Apalagi kalau ditambahkan 2 lilin, ya bertambah terang. Kalau ditambah lagi 3 lilin, semakin terang. Kalau ditambah 4 lilin, semakin bertambah terang. Ya kan? Jadi yang gelap gulita kalau listrik padam, ketika kamu nyalakan lilin itu menjadi kelihatan. Di sana ada meja, di situ ada kursi, oh di situ ada rak buku, oh di situ tempatnya televisi. Jadi kamu nggak ngobrol, nggak tersandung karena ada lilin, ada terang, ada cahaya. Dan cahaya itu harus diletakkan di atas, jangan di bawah. Nah, kalau kamu mati lampu listrik padam, ya kamu pasti nyalakan lilin, dan lilin itu kamu bikin di atas meja dong, biar bisa menerangi semua ruangan yang gelap itu menjadi terang. Seperti itulah kata Tuhan Yesus, kamu adalah terang, dan terang kamu itu harus kelihatan. Ingat, terang itu pasti mengalahkan yang gelap. Yang gelap tidak bisa mengalahkan yang terang. Dimanapun kalau ada kegelapan, ketika kamu membawa terang, pasti terang itu kalah. Nah, makanya kamu juga sebagai anak-anak Tuhan jangan mau kalah dengan kegelapan. Kamu harus menunjukkan terang itu. Bagaimana caranya menunjukkan terang itu? Kamu tunjukkan bahwa kamu itu adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang melakukan firman Tuhan, berani berkata tidak kepada yang jahat, berani berkata tidak untuk dosa. Nah, itu sebabnya adik-adik sekolah minggu di minggu ujung tahun kalender gerejawi saat ini mengingatkan kamu bahwa hidup ini sangat singkat. Manusia pasti pada waktunya akan pergi meninggalkan dunia. Tetapi selagi kamu diberi waktu untuk tinggal di dunia ini, tunjukkanlah kamu adalah anak-anak Tuhan yang adalah garam dan terang dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengarkan di hari ini, mengingatkan kami anak-anak-Mu Tuhan supaya menjadi garam dan terang di dunia ini. Firman-Mu lah yang menerangi kami, dan Engkau-lah yang telah menetapkan kami untuk menjadi berkat di dalam dunia ini. Pelihara kami, orang tua kami, dan kami percaya Engkau tetap selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.